Sebuah tamparan pun melayang di wajah Farie. Safie pun bertanya, "Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Mereka adalah sepupumu, jiwamu, darahmu. Kamu membuat dinastimu berada dalam bahaya hanya demi cinta. Kita semua akan dihancurkan. Bagaimana bisa kamu mengkhianati kami?" Farie hanya bisa menangis. Safie sangat kesal dan marah. Ia pun berteriak sambil berkata, "Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu melakukannya?" Farie pun berkata, "Aku adalah putrimu. Kamu mengajariku untuk menyelamatkan hidupku, apapun yang terjadi, dan itu adalah hal yang nomor satu." Safie dengan mata berkaca-kaca pergi meninggalkan Farie di sana. Di ruangan Mustafa, para dokter pun merawatnya. Halime di luar memperhatikan putranya. Mustafa pun memanggil ibunya. Mustafa! Halime pun menjawab, "Aku di sini putraku." Halime lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membiarkan malaikat maut masuk melalui pintu ini." Tak lama Menekse pun datang. Halime lalu bertanya, "Di mana wanita dukun itu? Apakah kamu telah membawanya?" Menekse pun menjawab, "Aku tidak bisa menemukan wanita dukun itu, tapi aku telah meninggalkan surat di sana. Dia akan datang setelah dia membaca surat itu." Namun Halime berkata, "Temukan dia, Menekse. Bagaimanapun caranya, orang yang bisa menyembuhkan penyakit ini adalah wanita dukun itu." Menekse pun mengangguk. Kembali ke Farie, setelah puas menangis, ia pun ingin keluar dari ruangan. Namun rupanya ia telah dikurung di sana sebagai hukuman untuknya. Di penjara, Safie Sultan datang menemui Mehmet. Sultan, Safie berkata, "Kami tahu mengenai cinta rahasiamu dengan putriku Farie Sultan. Aku kira kamu memang dibutakan oleh cinta sehingga membuat kesalahan. Tapi ternyata tidak. Kamu hanya ingin menggunakan putriku untuk menentang keluarganya." Mehmet pun menjawab, "Maafkan aku, tapi aku tidak mengerti apa yang kamu maksudkan. Aku bersumpah padamu, cintaku pada Farie Sultan adalah nyata. Aku menempatkan hidupku dalam bahaya hanya untuknya. Percayalah padaku, aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan." Safie pun berkata, "Lalu bagaimana dengan kakakmu, Sahin Giray? Bukankah kamu tahu apa yang telah ia lakukan? Dialah yang telah memberitahu kami dan meminta kami untuk mendukungnya naik tahta." Mehmet pun berkata, "Aku minta maaf atas nama kakakku karena dia telah melampaui batasannya." Safie mendengarkan hal itu lalu berkata, "Mehmet Giray, gadis kami telah bersedia membakar dunia demi dirimu. Bagaimana denganmu? Apa yang akan kamu lakukan demi dirinya?" Nampaknya Safie Sultan akan melakukan penawaran kepada Mehmet. Menekse sedang berjalan di lorong. Lalu ia mendengar suara Hachi. Ia pun bersembunyi. Hachi menyuruh Rasa untuk menutupi kepalanya. Ia mengatakan pada Rasa agar ia tidak lupa menjaga kandungannya, karena sekarang ia sudah hamil. Rasa pun bertanya, "Berapa lama aku akan tinggal di Edirne?" Hachi pun berkata, "Hanya Tuhanlah yang tahu. Berdoalah agar raja segera sembuh." Rasa pun bertanya, "Lalu bagaimana jika raja tidak sembuh? Apa yang akan terjadi kemudian?" Hachi pun menjawab, "Maka hanya kamulah satu-satunya harapan bagi dinasti kita. Tentu saja, jika di dalam perutmu adalah seorang pangeran. Ayo kita pergi." Mendengar informasi itu, Menekse pun segera pergi untuk memberitahukan tuannya. Setibanya di depan Halime, Menekse pun mengatakan kalau ia telah mendengarkan kabar yang penting, selir favorit dari raja. Namun Halime memotong ucapan Menekse, "Mengapa aku peduli dengannya? Beritahukan saja aku tentang wanita dukun itu." Namun Menekse berkata, "Ini sangat penting, Sultanah. Rasa, selir favorit dari raja yang dikatakan terkena penyakit cacar. Aku telah melihatnya dan dia nampak sehat-sehat saja, dan ternyata dia telah hamil.
Mereka akan mengirimkannya ke istana Edirne hari ini. Mendengar hal itu, Halime pun berkata, jadi sekarang Handan mendapatkan keberuntungannya lagi. Saat matahari terbenam bagiku dan matahari terbit bagi mereka, Safiye Sultan pasti sangat bahagia. Sultan pek sevinmiştir. Di ruangan raja, raja bertanya, tidakkah kamu merasa takut akan terinfeksi? Nasya pun menjawab, aku takut akan kematian juga. Bukankah kamu juga takut? Raja pun menjawab, melati yang sangat kamu cintai, akarnya ada di dalam tanah bukan? Lalu mengapa aku harus takut pergi ke sana? Aku takut mati sebelum aku mencapai mimpiku. Mustafa masih sangat muda. Aku tidak ingin meninggalkannya, bahkan meskipun aku tidak bisa memikul beban ini. Nasya pun ingin mengatakan tentang keadaan pangeran. Raja pun bertanya, apakah pangeran baik-baik saja? Dia tidak sakit kan? Nasya pun menjawab, pangeran baik-baik saja, jangan khawatir. İyi. Nampaknya Nasya menyembunyikan hal itu demi ketenangan raja. Raja kembali berkata, aku takut mati tanpa mendapatkan cukup cinta darimu. Nasya pun berkata, jangan mengatakan hal seperti itu. Sekarang tutuplah matamu. Raja pun menuruti permintaan Nasya. Nasya pun mulai bercerita. Perang besar telah terjadi, namun kamu menang. Kamu kembali dengan kudamu. Semua orang ada di jalan untuk melihatmu. Seluruh kota merasa bahagia. Raja lalu membuka matanya dan tersenyum. Kapat. Nasya pun menyuruh raja untuk menutup matanya dan tidak tertawa. Nasya melanjutkan ceritanya. Kamu berjalan di jalanan. Semua orang mengucapkan terima kasih dengan melemparkan bunga padamu. Mereka berkata, panjang umur rajaku. Çok yaşa. Dan kamu kembali kepadaku. Gizli bahçemizde bekliyoruz. Raja pun melanjutkan cerita Nasya. Dan kamu menungguku di taman rahasia kita, di bawah melati, dengan gaun putihmu. Harummu bercampur dengan melati, baunya lebih enak bersamamu. Lalu aku memelukmu dengan erat. Ama ben sımsıkı sarılıyorum sana. Tuhan, betapa beruntungnya aku. Şükürler olsun sana. Di teras raja, Dervish menyuruh Handan Sultan untuk kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Handan pun menjawab, ambilkan aku racun Dervish. Aku tidak bisa meminta hal ini kepada siapapun selain dirimu. Dervish pun nampak khawatir dengan sultananya. Handan berkata lagi, mungkin ini adalah dosa besar. Aku akan terbakar di neraka. Aku tidak akan kuat bertahan hidup setelah menguburkan putraku. Dervish pun menjawab, aku tidak akan menyediakan racun untukmu sultan aku. Tidak ada yang boleh melakukannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu.